Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Selamat datang di Meraba Official Podcast. Oke guys, kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalian tidak ditemani lagi oleh Mr. Danu. Bruh. Kalian akan menikmati podcast ini sampai tuntas bersama gue. Siapa sih gue? Nah, ini mungkin pertanyaan dari para sahabat-sahabat Meraba yang baru lihat podcast ini. Oke, langsung saja. Nama gue Asep. Seperti yang sudah disebutkan di episode sebelumnya, bahwa podcast ini memang akan membahas seputar kisah-kisah horor. Entah itu dari pengalaman kami pribadi, ataupun pengalaman horor dari sahabat-sahabat Meraba sekalian. Kali ini kami ada kabar baik buat sahabat sekalian. Apa sih kabar baiknya? Kita sekarang kedatangan bintang tamu yang cakep, cetar, istimewa dah pokoknya. Langsung saja kita panggilkan. Piska, sini coba. Mau kemana deh Piska? Kesini. Kesinilah, duduk samping AA. Bruh. Baik pemirsa, ini kan yang kita undang Piska, tapi kok malah yang datang Nisha Sabian ya? Halo. Sehat? Sehat. Bener kan namanya Piska? Iya. Bener Piska, bukan Nisha Sabiannya? Bukan. Oke. Piska, selama pandemi ini Piska ngapain aja sih? Di rumah aja. Di rumah aja. Ini ngomong-ngomong kan kita Meraba ini mengadakan podcast. Piska diundang. Perasaan Piska kayak gimana? Ya perasaan pasti tentu seneng kan. Seneng ya? Iya. Oke. Cuman seneng dong. Ya perasaannya sih seneng lah yang pasti kayak bisa gabung juga sama podcast yang ini. Podcast ini? Iya. Oh, podcast ini doang? Iya. Sedih amat. Jadi sebelumnya Piska nggak pernah diajak syuting sama yang lain gitu? Enggak. Karena nanti artis-artis lain kesaingin sama kecantikan Piska. Wow. Badai kan? Bener-bener cetar. Oke, nggak, next. Gini ya Piska, pemirsa kan masih belum pada tahu nih. Siapa sih ini? Coba Piska bisa kenalin nggak ke pemirsa? Nama Piska siapa? Biodata Piska dah, ceritain coba sama pemirsa. Oke guys, jadi kalau mau nanya nama panjang gue itu Piska Yudhiskia. Tapi kalau nama pendek itu panggil aja Sayang. Oh, Sayang. Aku boleh nggak panggil kamu Sayang? Kamu nggak boleh. Kenapa? Nanti yang di luar sana pada patah hati. Oh. Piska, iya. Umur Piska sekarang berapa tahun sih? Baru mau 17. Baru mau ya? Iya. Masih jalan-jalan dong? Iya dong. Kemana? Sama orangnya tuh. Sama orangnya? Iya, jalan-jalan. Masa umurnya yang jalan-jalan orangnya masih diam di sini? Oh iya. Bukan. Oke. Good. Terus Piska ini masih sekolah apa enggak sih? Masih sekolah. Masih sekolah. Sekarang sekolah dalam kondisi pandemi kayak gini? Sekarang mah nggak sekolah, kan lagi podcast. Iya. Pintar ternyata dia pemirsa. Gua yang salah nih ya. Oke, next. Berarti Piska kemarin pernah diajak syuting sama Meraba? Iya, pernah. Itu apa aja? Kayak uji nyali gitu dong. Uji nyali di tempat-tempat yang horor. Iyalah, masa di dalam kamar? Nggak lucu kalau horor tapi di kamar. Iya. Oke. Lain lagi itu mah. Udah syuting itu. Otak gua jadi traveling ini guys. Kalau di kamar. Kalau dalam kamar ya, gua mikirnya suka kemana gitu. Aduh, Udah, pusing. ganti topik. Oke, next. Kisah horor selama kemarin Piska ikut syuting sama Meraba Official ini apa sih? Ada nggak gitu? Punya sih, jadi kayak ngerasa kayak ada, tapi kan emang nggak bisa lihat juga kan Piskanya gitu. Jadi kayak cuman kayak merasa merinding, terus kayak dingin di sebelah kanan, terus sebelah kiri gitu. Merinding, dingin. Bisa merasakan kayak gitu? Bisa, dekat kamu, ini Oh. lagi kayak gini. Gitu sih.
Halo. Suka bingung guys ini. Gua mau bahas apa lagi gitu. Susah. Kenapa ngeliatin aja cantik ya? Aduh, depak ini gua depak. Masih udah. Mantap. Hotnya udah mantap aja nih. Nih Kak, aku punya satu pertanyaan. Iya. Boleh. Nih, kenapa air laut asin? Kenapa air laut asin? Karena banyak garam mungkin. Salah, karena manisnya di kamu. Oh, Nggak nyambung tuh. manisnya. Maksudnya gimana ya? Nggak tahu lah. Air laut asin. Air laut asin. Terus? Karena manisnya ada di kamu. Oh, karena air laut yang asin. Oke, Fiska. Masih tentang pengalaman di Meraba Official yang uji nyali Fiska kemarin. Fiska pernah nggak sih melihat sesuatu yang makhluk-makhluk astral gitu waktu syuting? Pernah sih dulu waktu syuting tuh kayak ngeliat kuntilanak gitu. Guys. Tapi anehnya rambutnya bondol. Lah? Mungkin dia habis cukur rambut tuh di barbershop gitu kan. Iya. Terus satu lagi yang kocak. Masa kuntilanaknya lagi hamil kan? Lagi hamil gini. Sumpah sih kayak ada takut tapi kayak ngakak gitu, tapi tetap aja takut. Jadi kuntil anaknya itu bonding. Bondol. Oh, bondol. Habis diri bonding. Bondol ya, bukan bonding. Oke. Ya. Kuntil anaknya itu bondol. Terus lagi hamil lagi ya. Itu kira-kira berapa bulan ya? Mana saya tahu, saya kan ikan. Dia jadi kemarin dia waktu syuting di Meraba Official yang episode uji nyali, katanya Fiska ini ketemu sosok-sosok kuntilanak, dan kuntilanak itu berbeda kayaknya di sini. Berbedanya kenapa? Ya karena itu rambutnya yang bondol dan lagi hamil. Ya mungkin dia menampakkan ke Fiska karena mungkin kuntilanaknya itu mau lahiran, dikira Fiska itu dukun ranaknya mungkin ya, mungkin. Dukun banget nggak tuh. Iya dong. Oke, lanjut Fiska ya. Masih tentang Meraba Official. Pengalaman Fiska selama kemarin nih, waktu ikut syuting sama Meraba Official. Orang-orang Meraba itu menurut Fiska kayak gimana sih? Asik, enjoy juga. Enjoy juga. Orang-orangnya kocak-kocak ya. Yang paling berkesan di Meraba Official waktu kemarin Fiska syuting apa sih? Kayak berkesan semuanya sih. Semuanya itu kan ilmu-ilmu juga, kayak baru pertamanya juga kan. Semuanya berkesan. Kocak-kocak ya? Oke. Jadi semuanya berkesan, banyak ilmu yang didapat di Meraba ini. Iya. Fiska punya pengalaman nggak sih di luar Meraba Official, kisah-kisah yang horor kayak gitu? Punya sih. Jadi kayak dulu tuh kayak masih SMP tuh kayak sekolah kan kayak ngadain MPLS buat ini kan siswa baru. Nah kan di situ kayak camping gitu kan. Nah di situ kayak ada yang ngeganjel gitu kan. Kayak gimana sih? Ngeganjel? Kayak, Apanya yang ngeganjel? kayak perasaannya itu kayak ada apa gitu kan. Kayak Perasaan punya aku sama firasat. kamu ya? Itu beda lagi. Beda lagi. Iya. Di sekolah itu kan kayak emang kalau malam itu kan kayak suasananya beda juga kan. Terus kayak dari jauh itu kayak ngeliat gede hitam gitu kan. Tapi kayak mau disamperin tapi takut, nggak disamperin tapi penasaran. Tapi ujung-ujungnya nggak disamperin. Malah Fiskanya yang kabur gitu kayak takut gitu. Ketakutan sendiri gitu? Iya. Mantap. Kalau kakak sendiri kayak pernah nggak kayak gitu? Oh, mau nanya nih? Iya, boleh. Kayak gimana? Ya kayak ngeliat apa gitu. Kayak ngeliat hantu atau apa. Sering? Sekarang lihat nih? Astagfirullah. Bidadari gini dipanggil hantu. Bidadari dong, guys. Bidadari dong. Oke. Kalau kakak sih sebenarnya jujur ya. Lihat-lihat. Biasa aja sih guys. Jujur ya. Gak bisa gitu ya. Gak biasa aja padahal. Kalau bilang kayak gitu horor sering banget sebenarnya, banyak horor kayak gitu ya. Sekarang juga kan horor. Ini tentang perasaan kita. Ini kan horor antara yang ada dan nggak ada. Bener nggak sih? Nggak bener. Ini
lebih horor daripada yang horor. Guys, ternyata hostnya ini bucin parah. Bucin parah. Kancu nih host, kancu. Ini efek cuaca mungkin kayak gini ya. Jadi ngomong udah ngelantur kemana aja. Mas mau nanya dong. Oh, ada audiens mau nanya ternyata. Mau nanya apa nih? Jadi gini nih, mau nanya sama bintang tamunya, host. Oke, boleh, silahkan. Nah, dia tuh punya pengalaman horor nggak sih pas masa dia lagi jalan keluar sama pacarnya gitu, Wow. jalan malam kemana gitu, ada nggak sih pengalaman horor gitu? Nah, coba Fiska, ada nggak? Jadi gimana ya? Jalan malamnya aja nggak pernah. Oke, jalan malamnya aja nggak pernah. Gimana dia mau punya kisah horor? Nggak apa-apa ya guys, buat para cewek-cewek yang nggak pernah keluar malam sama pacarnya, kita cantik pokoknya udah. Tapi gini pemirsa percaya nggak sih? Secantik ini nggak pernah keluar malam? Kalau gue sih nggak percaya. Ya kalau keluar malam mah pernah. Sama pacar? Nggak. Karena pacar juga nggak punya. Serius? Serius. Nggak punya pacar. Sikat aja mumpung masih ada, sikat-sikatin. Oke, gue yang nanya ya. Iya, silakan. Untuk Mbak Piska, pengalaman horornya cuma itu aja ya. Gue dari audiens nih, dari jauh-jauh dari Bandung ya. Gue nanya nih, selain cerita horor yang sama pacar tuh ada nggak? Misalkan Piska lagi ke belakang itu kencing kepepet atau gimana? Kencing gitu, ada? kepepet dong. Ya kayak gitu-gitulah. Ada nggak? Oke, kalau Belakang buat rumah kayak atau gimana? kencing malam-malam itu Piska selalu minta diantar. Wow, dia nganter. Because Piska nggak berani. Oh, udah nganter. Nganter ke dalam dulu mah. Ya kalau gitu, gua bisa kan nganter kapan-kapan. Nggak boleh lah. Tapi ya aku ada sih kayak cerita yang bener-bener kayak serem gitu kan. Serem guys. Nah, terus waktu aku perpisahan graduation kayak SMP. Oh, di SMP Nah, ya. itu kegiatannya sih di Bogor atau di mana gitu, aku lupa sih. Hmm, Itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya, kayak honeymoon aja. Iya lanjut. Terus kan kayak di sekolahan kan udah tuh di sekolah kayak kumpul-kumpul dulu kan naik bis biasa tuh. Singkat cerita kan aku sama teman-teman aku kan udah nyampe tuh. Udah Kayak nyampe mana? hotelnya. Oh, nyampe hotel Iya, ya. udah nyampe hotelnya kayak kan kayak turun absen dulu kan. Iya, Pasti absen biasalah. lah. Dicek-cek dulu kan ya. Iya, terus habis itu kayak dibagi kamar, kan bagi-bagi kamar tuh sama guru, satu kamar tuh 3. 3 orang, satu kamar hotel itu ya. Tapi bednya juga pasti masing-masing kan. Nah, terus kayak masuk emang disuruh buat taruh barang-barang dulu aja gitu kan. Iya. Nah, baru taruh barang-barang sih kayak masih biasa aja lah, masih kayak masuk hotel. Ya normal biasa, aja lah kayak ya. gitu. Nah, kayak pas kita datang itu kayak waktunya lunch kan. Iya. Nah, jadi kita semua itu lunch dulu. Habis lunch itu kayak kita boleh main di situ kayak prepare buat nanti malam juga. Kalau kayak mau yang tidur ya tidur, kayak buat nyiapin kebaya-kebaya atau jas-jasnya gitu kan di situ tuh, di waktu situ. Terus habis itu kita ke kamar karena kita Ke kamar. capek abis kayak main-main foto-foto gitu kan. Iya. Nah, Di siang harinya itu. Iya, kayak di sore sih. Oh, di sore mau ke malam ya, maghrib lah ya. Terus kayak kita kayak udah mandi kan, kayak masih biasa lah. Terus abis itu kan kayak kita rebahan biasa lah. Iya. Karena nanti malam kan puncaknya acara. Oh, puncaknya acara di malam hari. Iya. Ya. Terus kayak kita itu kayak ngelihat foto-foto hasil yang tadi gitu Yang kan. tadi sore itu kan ya. Nah, di situ tuh udah kayak mulai ngeganjel gitu kan. Kayak Angel. iya, kayak kita foto kayak bertiga. Tapi kayak kan masih di scrollnya itu kayak masih cepet-cepet, belum kayak Oh, iya. ditunjuk gitu. Tapi kayak berempat gitu. Tapi ada berempat gitu. Oh, ketika Fiska nih lagi foto Bertiga kan. Aslinya itu bertiga, Iya, tapi bertiga. yang muncul itu Kayak berempat. kayak berempat. Nah, kayak pas dijunjung gitu kayak apa sih? Kayak ada anak kecil tapi mukanya rata gitu. Nah, terus abis itu kayak lah mungkin
emang temen kali lewat pas foto gitu Iya. emang banyak kayak temen lewat Banyak pas kita temen. foto gitu kan. Ya berpikir positif ya gitu ya. Nah di situ udah dapat pengumuman juga kayak buat make up, buat ini kan, buat acaranya. Buat acara ya. Nah di situ kayak udah make up juga di situ tuh, tapi di kaca itu kayak misalkan kayak Piska ngaca nih, Piska doang kan yang di kacanya, tapi nanti pas lagi misalkan kayak olesin bedaknya gitu kan, tapi kayak ada bayangan lagi di belakang Piska gitu kan dari kacanya. Oh dari kaca ketika Piska ngaca nih, tapi Iya. Piska di belakang suka lihat bayangan gitu. Tapi Oh, kirain iya, Piska kan iya, temen iya. satu kamar Piska, taunya kan yang satu lagi masih mandi. Masih mandi. Terus Terus yang satu lagi katanya ngambil setrikaan buat ngegosok buat kebayanya ngegosok kebayanya itu. Ya otomatis kan di situ yang di luar Piska doang kan, kayak yang di kamarnya. Piska doang sendiri lah ya. Ya udahlah positif aja mungkin gitu kan. Nah, singkat ceritanya lagi, acaranya itu udah mulai, sampai jam 12 malam kalau nggak salah. Sampai jam 12 malam. Iya. Nah di situ tuh ya udah istirahat kan, tapi kan namanya juga capek gitu kan ya. Iya lelah lah kita lah. Piska itu sama temen-temen kayak rebahan dulu gitu kan, rebahan dulu. Nah jam 1-an kalau nggak salah itu kayak kita kan lupa belum ganti baju, belum cuci muka, belum sikat gigi gitu kan. Iya. Ganti baju terus cuci muka, cuci kaki gitu, namanya juga mau tidur. Iya. Udah kayak narik selimutnya gitu kan, mau tidur, malah kayak ada suara airnya, kayak kebuka gitu airnya, air hidup di Air kamar hidup. mandinya. Tapi Piska nggak lupa kan tadinya? Enggak, orang udah semuanya juga. Yang terakhir sih teman Piska, tapi Piska tanyain kayaknya udah sih, udah gue iniin. Emang bukan Piska doang yang denger di situ kan. Jadi teman-teman Piska juga di sana pada dengar gitu. Bertiga. Iya. Nah terus udah tuh ditengok lah sama Piska di situ. Emang Piska kayak berani gitu kan. So berani apa berani nih? Berani. Berani ya. Kan nggak sendirian di situ masalahnya. Iya. Kayak ke kamar mandi ngecek, tapi nggak hidup, mati. Pas Aslinya mati ya? Kayak udahlah tidur lagi, tapi bunyi lagi. Udah gitu kan, udahlah biarin gitu kan, udah tidur aja karena udah capek juga. Tapi pas kayak mau ke alam mimpi gitu kan ya. Kebayang nggak? Alam mimpi bro. Enggak sih, apa sih kayak ada yang suara narik kursi. Oh suara narik kursi. Iya di situ kan di kamar emang ada kursinya juga kan. Tapi pas ditengok juga nggak ada yang narik, itu kursi masih diam, tapi suaranya itu kayak mistis gitu kan. Terus akhirnya kan kita kayak ketakutan karena kayak air sama si kursi itu mas gerak aja berdua tuh si Berdua air ya? sama ininya. Air sama kursinya. kursi. Terus abis itu karena kita juga takut ya, bertiga itu kita lari ngedor-ngedor pintu temen kan, karena takut juga. Ternyata yang ngalamin di kamar itu bukan Piska doang ternyata. Bukan hanya Piska nih, Iya, yang dalam hotel itu ya? Iya. Ternyata teman-teman Piska juga yang lain apa sih kayak gitu, pas Piska buka kamar teman Piska ya. Ternyata orang-orang juga pada pindah, jadi kita kayak harusnya kan tiga orang satu kamar ya. Itu Piska tidur satu kamar 12 orang. Wow. Karena ketakutan bukan 12. Piska doang. Jadi yang ngalamin itu bukan Piska doang kan emang. Nah, akhirnya itu kita udah tidur banyakan juga kan 12 orang. Tapi tetap aja masih ada kayak suara yang nangis, ada yang ketawa. Kita di lantai paling atas hotel kan, kita lari ke bawah karena yang buat cowok itu kan kayak di bawah gitu kan ya. Oh, cowok tempatnya di bawah ya. Kita lari ke tempatnya cowok karena kita takut juga kan buat cewek-cewek tuh. Terus abis itu kata cowok, kenapa katanya gitu kan. Terus kayak ada suara ini aneh-aneh gitu kan. Terus akhirnya ada guru juga kan yang nyamperin. Ya udah buat cewek-cewek kembali lagi ke kamarnya. Akhirnya kita kembali ke kamar karena si cowok juga mungkin peduli kan sama si ceweknya itu. Ikut masuk kamar? Enggak. Dia pas kayak kirain guys. Dia kan masih kayak di luar juga kan, di luar. Iya. Dia belum pada tidur di kamarnya. Jadi dia kayak pas mau masuk kan ngelewatin kayak pohon besar. Di dalam hotel ada pohon? Di luar kan cowoknya masih di luar. Oh, di luar. Tapi di tempat bawah gitu maksudnya? Iya. Kan di depan hotel namanya juga kayak di Bogor kan masih pasti ada pohon-pohon kan. Oh iya. Nah, terus baru juga mau lewat situ katanya ada yang nampakin diri, katanya kuntilanak. Jadi akhirnya si cowok itu nggak jadi ke ceweknya kan, ke hotelnya. Terus abis itu udah gitu
karena kita udah rame ya mungkin karena kita juga udah ngantuk, kita tidur. Nah kita tidur, kita subuh juga kan udah dibangunin juga kan buat subuh tuh, tapi itu udah kayak ngerasa apa sih, nggak seserem yang semalam gitu kan. Nah di siangnya itu kayak kita kan breakfast dulu kayak biasa gitu kan, makan. Terus di situ acara bebas lagi, kayak foto-foto lagi kan, kayak foto-foto kayak udah nggak takut lah, bodo amat kayak mau ada apa juga gitu. Jadi kan. udah dibiasain aja gitu. Terus pas singkat ceritanya lagi, malam keduanya itu kan kayak udah capek juga kan siangnya. Emang di situ kan kayak lega juga kayak malam terakhir gitu kan. Nah buat mau tidurnya juga sih, kenapa kayak yang diganggu itu pas mau tidur aja. Pas mau tidur aja, mau nemenin kali. Nggak gitu dong. Lagi. Iya. Temenin Kunti. Mau nggak ditemenin? Enggak lah. Enggak. Terus kayak Lanjut. apa sih? Emang kayak suaranya yang timbul tuh beda lagi yang kayak malam pertama gitu kan, kayak itu kayak suara ketukan pintu gitu. Kok kentukan apa kentukan? Ketukan. Oh, ketukan pintu. Ketukan pintu. Terus kayak 3 kali gitu kan, udah kayak bunyi housekeeping ngetuk pintu aja gitu kan. Tapi kan Perhotelan nih, guys. kayak mikir gitu kan. Iya. Masa sih kayak tamu berani ngetuk pintu? Kan biasanya kalau kayak petugas kan pencet bel dulu baru Iya. diketuk kan. Nah, tapi ini kayak langsung apa sih, kayak ketuk pintu. Dari ketuk pintu kayak apa sih, suara apa sih, pegangan kuncinya itu kebuka. Tek 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 gitu. Gitu kan. Terus nah kayak penasaran kan, kayak kita Piska lihat sih kayak bukan dilihat nyamperin, kayak cuman bangun dari tempat tidur kayak gitu doang kan. Ya mau nyamperin takut ya. Tapi nggak gerak di situ kan, kayak nggak gerak itu situasinya. Terus abis itu tidurlah Piska, tapi nggak bisa tidur karena dengar suara ketukan pintu mulu kan. Nah dari situ kayak Piska berani samperin, kayak Piska buka gitu pintunya. Nah di lorong depannya itu kayak Piska ngeliat kayak ada bayangan gitu. Tapi kayak bentuk postur tubuhnya itu kayak temen aku. Tapi karena aku kayak kepikiran gitu kan, akhirnya aku coba panggil namanya gitu kan. Udah dipanggil tapi kayak nggak nengok-nengok, tapi dia berhenti jalan gitu kan, berhenti jalannya. Nanti jalan. Tapi di situ dia itu kayak ngebelakangin aku. Jadi aku cuma lihat belakangnya doang kan. Di belakang jadinya ya. Tapi kayak kelihat dari siapa itu temen aku. Nah, makanya aku panggil namanya. Tapi dia cuma berhenti tapi nggak nengok. Akhirnya aku samperin kan. Nah aku samperin, aku tanya, lu mau kemana gitu kan, malam-malam gini berani banget. Terus pas dia nengok, tahu nggak apa ya? Apa? Mukanya rata, coba bayangin aja. Di situ kan kayak aku kaget kan. Di situ otomatis aku langsung lari kan ke kamar aku lagi, kayak bangunin teman aku juga gitu kan, suruh ngajak lihat lagi gitu kan. Takutnya aku salah lihat atau apa gitu kan, namanya juga orang capek gitu kan. Nah terus aku buka lagi sama temen aku pintunya tuh, kayak lihat lagi ke tempat itu, tapi udah nggak ada siapa-siapa di situ. Udah nggak ada. Terus malah akunya ya kayak dicengin gitu sama teman-teman, kayak apaan sih lu nakut-nakutin aja, orang nggak ada apa-apa gitu kan ya. Dikira bohong lah gitu ya. Tapi kan kayak kan aku yang ngerasain sendiri gitu ya, kayak yang ngeliat juga gitu kan. Nah akhirnya kayak aku masih kebayang mukanya, kayak aku ya udah aku cuci muka kan akhirnya. Nah aku tidur. Pas aku tidur udah mau nyenyak lah, tapi aku ngerasain kayak kaki aku tuh kayak ada yang megang. Oh, ada yang megang. Kayak mau narik gitu. Terus tapi sama aku dilihat dong ya. Wah. Dilihat tapi nggak ada siapa-siapa. Terus ngelihat ke samping, teman-teman aku juga udah tidur Tidur gitu kan. pulas ya. Akhirnya apa sih, kayak gimana ini, kayak udah capek tapi tetap aja ada yang gangguin gitu kan. Nah akhirnya aku paksain tidur aja. Singkat ceritanya udah sampai pagi sih, itu di situ hari terakhir kita kan di situ. Kita. Maksudnya teman-teman aku teman-teman, gitu ya. kan. Nah terus abis itu udah kayak buat prepare juga kan, prepare pulang gitu kan. Karena itu tapi kayak sistem foto-foto lagi gitu kan. Foto-foto terus ternyata. Ya emang
namanya juga pasti kan kalau kayak di situ tuh foto-foto terus kan. Iya, iya. Terus mungkin di situ apa sih kayak emang harus jaga sikap juga mungkin ya, katanya juga ada yang terganggu. Nah di sebelum kita pulang itu kayak ada guru aku kayak nyeritain, nah ternyata itu pas malamnya itu yang malam kedua itu dia tuh kayak nemuin kayak kuntilanak gitu kan. Guru juga gitu. Tapi di situ tuh kuntilanak itu kayak mau main, karena taunya mau main itu sama kita itu karena guru aku juga kayak bisa berkomunikasi sama Oh iya, Ya. jadi gurunya udah di dunia mistis sudah nggak asing lah dia ya gitu. Iya, tapi di situ dia nggak bisa ngusir kayak jangan kesini gitu, tapi kan soalnya dia lagi ada tamu bulanan gitu kan, jadi dia nggak bisa. Oh, jadi cewek gurunya. Iya, cewek yang kayak gitu. Terus abis itu udah kan ternyata emang bener ada katanya. Emang gitu bener kan. ada. Emang pada usil juga gitu kan. Jadi kayak harusnya kalau kayak kita kayak gitu tuh udah kayak biasa aja, kayak udah lupain gitu. Lupain aja ya. Jadi udah cerita kayak gitu, waktunya pulang tuh. Terus kayak di bis itu kayak kita itu kayak iseng-iseng lihat-lihat foto hasilnya lagi. Nah di situ tuh kayak kejadian 2 kali lagi. Masih. Masih kayak ada yang ngikutin, tapi di situ malah lebih banyak gitu. Oh, lebih Jadi kayak, banyak. Kayak per kelas misalkan kayak cuma 25, tapi pas itu kok ada 30 gitu. Terus kayak tapi dia ngikutin bajunya. Oh, dia Tapi pengen kayak pakai kebaya. ikut. Iya gitu. Berarti makhluk-makhluk kayak gitu juga sebenarnya sama kayak kita ya, pengen mengikutin kita gitu ya. Mungkin kayak dia juga mau main, tapi mungkin caranya dia kan salah juga gitu. Iya, pasti salah dong cara dia. Udah kita udah beda dunia. Beda Iya. dunia. Bener nggak sih? Beda lah. Bukan. Itu sih yang kayak cerita aku yang paling horor. Baik pemirsa, jadi yang sudah kita dengarkan tadi cerita horor dari Fiska. Horor banget sih. Kalau gua di posisi dia, gua juga udah pulang duluan kali. Kalau gua mah nggak kuat lah. Bayangin aja coba, selama 2 hari 2 malam digangguin terus dia. 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari 2 malam ya? Salah. 3 hari 2 malam. Coba berturut-turut selama nginep di hotel selalu digangguin. Ya kalau gua mah ya nggak sanggup sebenarnya kayak gitu. Gua mau pulang aja kayak gitu mah. Nggak sanggup ya. Lemah dasar. Nggak apa-apa. Biarin orang berkata gua lemah, tapi ya memang gua lemah sih. Nggak apa-apa. Oke. Baik sahabat meraba yang setia, thank you banget nih karena sudah mau stay dengerin podcast kami. Jadi Fiska, gua dan kru-kru di sini, sahabat meraba semuanya mengucapkan banyak-banyak atau beribu-ribu terima kasih kepada Fiska yang telah sedianya hadir ke podcast ini. Thank you banget ya. Iya, you're welcome. You're welcome. Bagi teman-teman sekalian yang ingin berbagi cerita horor dengan kami, kalian bisa mengirimkan via DM melalui Instagram. Dan tentu saja kami akan menayangkan cerita kalian di episode-episode podcast Meraba selanjutnya. Nah, yang terpenting jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. Thanks for watching and see you in the next video.